Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Trap Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pil emas di tangan Xiaoyan bergetar dan hampir jatuh dari tangannya. Karena getaran semacam ini sepertinya berasal dari seluruh menara pembantaian. Jadi apa yang bisa mengguncang menara pembantaian? Xiaoyan sedang berpikir di dalam hatinya. Getaran di angkasa berangsur-angsur berhenti dan sepertinya semuanya telah tenang kembali. Tapi ketenangan ini hanya berlangsung sesaat dan ruang itu meledak lagi. Suaranya keras dan sangat bergema, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam menara pembantaian dengan keras. Seluruh menara pembantaian bergetar hebat, jadi Xiaoyan tidak punya pilihan selain menyerah menelan ramuan emas saat ini. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Seluruh menara pembantaian bergetar. Yuan apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan. Pada saat ini permaisuri tidak ada, tetapi dia terbiasa menghilang. Dan Xiaoyan merasa bahwa permaisuri selalu ada di sisinya. Tapi sesaat setelah Xiaoyan membuka mulutnya untuk bertanya, sosok permaisuri tidak muncul dan tidak ada suara untuk menjawab. Tepat ketika Xiaoyan sedikit mengernyit, sosok permaisuri diam-diam muncul di sampingnya. Bagaimana situasinya? Xiaoyan bertanya lagi setelah melihat permaisuri. Saya pergi untuk memeriksa sekarang, dan ada hewan Taisu menabrak menara pembantaian. Permaisuri menjawab. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Hancurkan menara pembantaian? Xiaoyan bertanya-tanya. Lagi pula, Xiaoyan telah melihat seberapa besar menara pembantaian ketika dia masuk. Dan ruang di dalam menara dapat membentuk dunianya sendiri. Ukuran dari menara yang ganas ini, binatang seperti Taisu juga tak terbayangkan. Yah, menara pembantaian telah dirobohkan dan sepertinya menuju ke arahmu. Lanjut permaisuri. Dibandingkan dengan Suikun, siapa di antara mereka yang lebih besar? Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini 2 kali lebih besar dari Suikun. Xiaoyan menarik nafas dingin. Dia 2 kali lebih besar dari Suikun? Tidak heran, dia bahkan mampu menggoncang menara pembantaian. Dan bahkan menerobos menara pembantaian. Dapat dilihat bahwa kekuatan serangannya juga sangat besar. Kurasa perjalanan ini serupa, tapi saya bisa pergi dan tinggal di sini. Saya khawatir tidak lama lagi musuh akan datang. Apakah Anda ingin bertarung? Untuk saat ini ada 2 opsi. Xiaoyan bisa pergi sekarang jika dia mau, dan jika dia ingin bertarung, permaisuri juga bersedia tinggal bersama Xiaoyan untuk bertarung. Jika saya pergi sekarang, bukankah warisan Raja Iblis Tianhe akan sia-sia? Kata Xiaoyan. Tidak masalah. Jika dia tidak datang ke pintumu saat ini, maka warisan pasti akan dipotong. Kaisar wanita itu berkata perlahan. Tepat saat kata-kata itu jatuh, tiba-tiba bayangan darah melintas di depan Xiaoyan. Dan sesosok kekar muncul di depan Xiaoyan, perlahan-lahan terkondensasi di depan permaisuri. Sosok kekar ini adalah yang pertama menghadap permaisuri, ketika dia berlutut dengan satu lutut, dan mengepakkan tinjunya dengan keras. Itu menunjukkan betapa dia sangat menghormati permaisuri. Bahkan sekarang, dia adalah tubuh yang jatuh. Dia masih harus melakukan hal seperti ini. Salam hormat permaisuri. Nak, apakah kamu bersedia mengambil alih warisku? Segera dia menoleh untuk melihat Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang dalam. Nak, pada saat ini, permaisuri tiba-tiba berbicara, dan sosok itu menatap permaisuri dengan mata bingung. Dia adalah suamiku. Kamu memanggilnya anak laki-laki, kata permaisuri, tidak menunjukkan wajah apapun kepada Raja Iblis Tianhe. Suami?
Itu benar-benar yang mulia permaisuri. Tapi dia sangat menyukainya. Tidak peduli apa, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia akan hidup selamanya, dan jika dia ingin memberinya warisan, dia harus menjadi seniornya. Sosok itu berkata perlahan, "Oh, kamu ingin menjadi senior suamiku, dan kamu juga ingin menjadi seniorku." Permaisuri melanjutkan. Sosoknya tampak terpana, dan dia tercengang untuk beberapa saat. "Saya bersedia, senior Raja Iblis Tianhe." Xiaoyan tersenyum kecut, mengepalkan tinjunya. Dia adalah seorang junior, tidak peduli apapun. Melihat Raja Iblis Tianhe yang pahit, Xiaoyan segera berdiri untuk mengatasi rasa malunya. Pada saat ini, melihat tangan permaisuri yang ramping dan terbuat dari batu giok putih menutupi wajahnya, suara seperti lonceng perak keluar perlahan. Jelas, permaisuri sedang mencari kesenangan dengan teman-teman lamanya. Dia sudah mengenal Raja Iblis Tianhe dengan jujur dan ketat. Jadi dia sengaja membuka mulutnya untuk mempersulit. Setelah mendengar tawa permaisuri, Raja Iblis Tianhe tampak bereaksi. "Yang mulia, tolong jangan mengolok-olok saya. Jika pagoda ini dihancurkan, kebijaksanaan spiritual terakhir saya akan hilang. Jadi sebelum itu, saya harus meninggalkan sesuatu untuk generasi mendatang. Bukti terbaik di dunia." Raja Iblis Tianhe berkata dengan serius. Tawa permaisuri berangsur-angsur memudar. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, dan dia sedikit mengangguk. "Memberikan warisanmu padanya adalah keberuntungan besar untukmu," kata permaisuri lagi. Mendengar kata-kata itu, Raja Iblis Tianhe merasa bingung. Bagaimana mungkin warisannya telah menarik begitu banyak pertarungan untuk keabadian? Namun, tampaknya itu tidak berharga di mulut permaisuri. Dibandingkan yang mulia permaisuri, kekuatanku memang tidak setinggi istana. Tetapi saya hampir melangkah ke abadian para dewa. Warisanku masih memiliki bobot. Saya melihat kekuatan saudaraku. Sepertinya bahwa bahkan puncak dewa petarung bintang 9, saya belum membuat terobosan. Jadi saya khawatir dia mungkin tidak dapat mengambil alih warisan saya. Raja Iblis Tianhe berkata perlahan. Meskipun nadanya tenang, dia sebenarnya memberitahu Xiaoyan bahwa warisannya bukanlah sesuatu yang bisa dia terima sesuai keinginannya. Hahaha! Permaisuri tiba-tiba tertawa, terbahak-bahak, dan Raja Iblis Tianhe sekali lagi ketakutan dan tidak berani bergerak. Setelah permaisuri tertawa, dia menatap Raja Iblis Tianhe dengan serius. "Anda bilang Gu Zhongsheng tidak bisa mengambil setengah langkah saja dari warisan keabadian para dewa?" Gu Zhongsheng? Nama yang sangat familiar. Raja Iblis Tianhe berhenti ketika dia mendengar ini. Alisnya berkerut erat dan dia berpikir sejenak. Setelah beberapa nafas, dia tiba-tiba menatap Xiaoyan yang segera menunjukkan ekspresi rasa hormat yang tak tertandingi dan mengepalkan tinjunya dengan keras pada Xiaoyan. Pada saat ini, dia membungkuk dengan kedua lutut, yang bahkan lebih sopan daripada permaisuri. "Tianhe memberi penghormatan kepada guru." Raja Iblis Tianhe tiba-tiba terlihat sangat bersemangat. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. "Senior salah, saya bukan Gu Zhongsheng. Tepatnya saya adalah reinkarnasi dari Gu Zhongsheng. Jadi dalam arti tertentu, saya bukan Gu Zhongsheng lagi. Karena saya tidak punya ingatan di kehidupanku sebelumnya. Jadi saya tidak Anda," kata Xiaoyan dengan senyum masam. Berkali-kali dia tidak suka dibebani dengan Gu Zhongsheng sepanjang waktu. Meskipun dirinya saat ini bahkan bukan bayangan Gu Zhongsheng, dia tetap tidak menyukai perasaan ini. Rasa hormat yang tiba-tiba dari para senior ini diberikan kepada Gu Zhongsheng. Bukan dia yang membuat dia tidak bisa menerima rasa hormat ini. Apakah guru bereinkarnasi atau tidak? Jika jiwanya tetap sama, dia akan selalu menjadi guru Tianhe.
dan hidup ini tidak akan pernah berubah. Sayang sekali, Tianhe gagal dalam dukungan guru. Raja Iblis Tianhe mengepalkan tinjunya, dan Xiaoyan bisa merasakan kesedihan Raja Iblis yang memancar dari tubuh. Xiaoyan juga tidak bertanya-tanya pertempuran macam apa yang terjadi di alam Xuanyin yang menyebabkan orang-orang kuat ini jatuh di sini dalam skala besar. Jika berbicara secara logis, keabadian kaisar tidak dapat dihapus oleh waktu. Tetapi untuk Raja Iblis Tianhe yang telah melangkah setengah langkah dari keabadian para dewa, waktu tidak akan menghapusnya. Dia pasti mengalami pertempuran yang sangat tragis, menyebabkan banyak makhluk abadi jatuh. Apa yang terjadi di alam Xuanyin? Pertempuran besar terjadi dan begitu banyak pembangkit tenaga abadi jatuh. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuar. Namun, tepat ketika Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu, getaran yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari menara pembantaian lagi. Dan tampaknya lebih parah. Jadi, harus ada seseorang harus terus pergi ke menara pembantaian untuk melewati persidangan dan mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe. Tapi menara pembantaian akan segera dihancurkan. Dan monster besar yang menghantam menara pembantaian saat ini juga merupakan kecanduan Dewa Taisu yang dipanggil oleh sosok Taisu. Ini mungkin juga menunjukkan bahwa Taisu 830 dan 853 yang dimakan oleh Su Ikun kemungkinan besar masih hidup. Jika tidak, Taisu Senyi tidak akan membuat langkah besar seperti itu. Pada saat ini, ia dengan gila-gilaan menghantam menara pembantaian dengan kepalanya yang besar. Tubuh semi baja itu sangat keras dan tiba-tiba merobohkan beberapa lubang besar dari menara pembantaian. Tujuannya juga tampaknya sangat jelas, yaitu menghancurkan menara pembantaian, memaksa Xiaoyan keluar darinya lalu menyelamatkan Taisu 830 dan 853. Tubuh Taisu Senyi ini sangat besar, tetapi meskipun demikian, akan membutuhkan waktu untuk menghancurkan menara pembantaian Raja Iblis Tianhe. Jika murni karena benturan, masih ada waktu untuk Xiaoyan. Setelah benturan terus-menerus, Dewa Taisu tiba-tiba mengalami stagnasi, dan sosok besar itu mulai berubah. Jantung yang berdetak dari tubuh berstruktur baja itu meledak dengan cahaya menyilaukan yang luar biasa. Dan kemudian perlahan membuka mulutnya yang besar. Cahaya berkumpul dengan cepat di mulutnya, seolah-olah berencana untuk menghancurkan menara pembantaian secara langsung dengan satu pukulan. Dan tampaknya tidak lagi peduli dengan hidup dan mati Taisu 830 dan 853. Pada saat yang sama, segala sesuatu di sekitarnya bergetar dengan gila-gilaan di bawah energi yang kuat dan tak tertandingi ini, dan gunung serta bangunan terangkat seolah ditarik ke udara oleh isapan yang kuat. Seluruh lingkungan berubah menjadi medan magnet yang sangat besar, dan orang-orang yang kuat yang selamat atau tiba di sini nanti semuanya melarikan diri ke sini dengan kecepatan tercepat. Setelah semua orang di bawah tubuh Dewa Taisu yang besar, manusia terlihat seperti setetes air di lautan. Sangat tidak berarti. Sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa mengguncang monster seperti itu. Tetapi tidak dapat mengguncang itu tidak berarti bahwa itu tidak dapat diguncang. Karena Xiaoyan telah mengalami kekuatan absolut dari yang maha tinggi di alam kesengsaraan. Dan binatang yang bahkan lebih besar dari kecanduan Dewa Taisu tidak dapat bertahan untuk sementara waktu. Sangat disayangkan bahwa Xiaoyan saat ini hanyalah setetes air di lautan di depan Dewa Taisu ini, dan dia rentan terhadap satu pukulan. Setelah mengembun sesaat, cahaya di mulut Taisu Senyi melonjak di tengah getaran di ruang sekitarnya. Melihat bahwa seberkas cahaya akan mengenai menara pembantaian, tetapi pada saat ini ada sejumlah besar energi iblis yang terkondensasi di udara, dan hantu besar muncul dari energi iblis.
Dengan tanduk di kepalanya bergetar hebat, bergegas keluar di tengah udara. Itu bertabrakan dengan sinar yang dipancarkan oleh Taisu Senyi. Tuar! Tiba-tiba hantaman dahsyat meletus, dan sinar cahaya dengan kejam memborbader hantu itu, membentuk tren konfrontasi untuk sementara waktu. Energi iblis menyembur keluar dari menara pembantaian terus-menerus, dan hantu besar itu menjadi lebih padat, secara bertahap mendapatkan keunggulan dalam tabrakan. Semua berkas cahaya jatuh pada hantu. Sampai berkas cahaya menghilang, hantu itu bahkan tidak berhenti, dan tanduk ganda di atas kepalanya seperti sapi ajaib bergegas menuju Taisu Senyi. Pada saat berikutnya, dia bertabrakan dengan keras dengan Taisu Senyi. Dengan detuman, suara tumpul itu masih bergetar hebat, dan guncangan yang ditimbulkan oleh hantaman itu dengan gila-gilaan menyapu setiap inci ruang di sekitarnya. Saat ini, ruang di sekitarnya seperti permukaan air yang terganggu oleh batu, menimbulkan riak lapis demi lapis. Terlihat bahwa benturan kekuatan semacam itu telah mengguncang hutan belantara abadi ini. Saat suara bergema, saya melihat sosok besar Taisu tiba-tiba mandek di bawah pengaruh hantu, dan sebenarnya terguncang sesaat. Tetapi yang terakhir tidak terluka, tetapi mundur sedikit, dan hantu ini secara alami adalah tubuh asli dari bayangan cahaya iblis Tianhe. Tetapi ini sudah menjadi sedikit kekuatan yang ditinggalkan oleh bayangan cahaya iblis Tianhe. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengguncangnya kembali untuk sementara, tetapi tidak dapat menghapusnya. Kepalanya sangat besar dan terlalu palsu. Lagi pula, bayangan tubuh asli yang dipadatkan oleh Raja Iblis Tianhe juga sangat berbeda dengan bentuk tubuh Taisu Senyi. Meskipun hubungan antara kekuatan dan bentuk tubuh tidak berbanding lurus, tetapi ukuran tubuh absolut juga harus memiliki kekuatan yang baik dan pertahanan yang luar biasa. Dan binatang buas yang tampaknya telah diubah oleh Taisu ini juga memiliki struktur baja dan kekuatan serangan sangat luar biasa. Oleh karena itu, Raja Iblis Tianhe hanya dapat mengguncangnya kembali. Tentu saja, ini juga karena Raja Iblis Tianhe telah lama jatuh. Dengan berlalunya waktu, tidak banyak kekuatan yang tersisa, yang secara alami tidak dapat dibandingkan dengan hidupnya. Untuk dapat mengguncangnya kembali sedikit, ini adalah bayangan Iblis Tianhe yang mencoba melakukan yang terbaik. Dan apa yang dia lakukan hanyalah memberi lebih banyak waktu untuk Xiaoyan saat ini. Guru, mengapa Anda tidak membangunkan ingatannya setelah reinkarnasi? Dengan bakat guru dan ingatan Anda pasti bisa menjadi sangat kuat dengan kecepatan tercepat. Raja Iblis Tianhe menatap Xiaoyan dengan bingung dan bertanya, mungkin karena Yang Mulia tidak ingin menyimpan kenangan di kehidupanku sebelumnya, atau mungkin karena terlalu banyak hutang cinta. Tapi sekarang sepertinya tidak ada yang bisa dihindari, kata Xiaoyan sambil tersenyum masam, kemudian menutup mulutnya dan mencibir. Karena permaisuri tahu bahwa Xiaoyan dipaksa olehnya di sepanjang jalan. Jadi ngomong-ngomong, Xiaoyan memang korban, dan Raja Iblis Tianhe tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Karena itu guru, warisanku sama sekali tidak layak untuk guru. Binatang buas di luar tidak bisa menghentikannya dengan sisa kekuatanku. Tapi saya masih bisa mengawal guru keluar dari sini. Setelah bertanya, dia menganggap Xiaoyan benar-benar gurunya. Senior Tianhe, Anda dan saya berada dalam hubungan guru-murid di kehidupan sebelumnya. Tetapi tidak lagi terjadi di kehidupan ini. Sekarang saya benar-benar membutuhkan warisan dari senior. Dan saya berharap senior akan memberi saya warisan. Pertempuran besar akan datang dan saya membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, kata Xiaoyan. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras dan melihat pembukaan penuh hormat pada Raja Iblis Tianhe. Raja Iblis Tianhe memandang Xiaoyan dengan ekspresi yang sedikit kental di wajahnya.
Orang harus tahu bahwa tuannya pernah menjadi orang kuat yang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa direduksi menjadi titik ini? Warisannya seharusnya tidak layak disebutkan di depan yang mulia. Guru, warisanku benar-benar... Senior Tianhe. Xiuyan memotongnya dan berkata dengan keras, nasib kehidupan sebelumnya telah berakhir dan sekarang saya bukan lagi gurumu. Tetapi untuk saat ini saya hanya seorang junior yang ingin menjadi lebih kuat.